Pada tahun 2020 di mana dunia sedang menghadapi sebuah krisis maha berat bernama COVID yang mengakibatkan banyak ekonomi di berbagai belahan dunia itu terguncang. Berbagai negara itu melakukan sebuah aksi yaitu printing money atau cetak duit dengan jumlah yang besar. Akibatnya sekarang negara-negara di dunia itu mengalami nama inflasi. Bahkan inflasi tersebut menjadi yang tertinggi dalam sejarah mereka. Misalnya Inggris saja itu sekitar 10%, Amerika 8% sekian, apalagi kondisi diperparah dengan perang Rusia-Ukraina pada Februari 2022 ini yang mengakibatkan krisis energi dan melambungkan harga-harga barang pokok. Tapi ternyata ada satu negara loh yang inflasinya rendah sekali, bahkan dalam 10 tahun terakhir. Negara itu adalah Swiss. Mari kita lihat chart berikut, di mana inflasi di negara Swiss itu begitu rendah dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, Amerika, bahkan negara kita sendiri yaitu Indonesia. Uniknya, sejak tahun 2009, kebanyakan Swiss mengalami deflasi atau inflasi negatif lah dari tahun ke tahun. Bahkan ketika inflasi terjadi pun, kebanyakan hanya sekitar 1%-an. Simpelnya, deflasi adalah di mana harga-harga barang itu malah turun. Kok bisa demikian ya? Apakah bank sentralnya tidak melakukan printing money seperti negara-negara lain di dunia? Ternyata nggak gitu guys, justru Swiss ini sering banget printing money dan dengan nilai yang luar biasa juga. Nah supaya ada gambaran nih, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, total uang beredar dari Swiss franc itu sendiri sudah naik 4 kali lipat. Nah jika dibandingkan dengan negara-negara di Eropa pada umumnya, maka printing money yang dilakukan oleh Swiss ini nilainya 60% lebih tinggi. Nah banyak yang bilang bahwa kalau misalnya sebuah negara itu melakukan printing money, maka udah pasti akan terjadi inflasi yang tinggi. Tapi ternyata dalam kasusnya Swiss tidak demikian, malah inflasinya paling rendah dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Nah, apakah Swiss itu apa sih yang dilakukan yang berbeda oleh Swiss? Kenapa kok dia tidak mengalami inflasi tinggi di mana banyak negara yang printing money malah inflasinya tinggi sekali? Apa yang dilakukan berbeda dari central banknya? Nah, pertama-tama kita lihat dulu peran dari bank sentral. Gimana sih cara kerja bank sentral? Jadi bank sentral adalah lembaga yang mengatur pencetakan uang, mengatur suku bunga, dan juga mengontrol inflasi. Nah, kita bisa lihat bank sentral ini seperti layaknya sebuah perusahaan. Jadi dia punya aset, dia punya simpanan, dia punya hutang, dan dia juga bisa mencetak laba. Nah, ECB atau European Central Banks misalnya menghasilkan laba 1,6 miliar euro di tahun 2020. Nah, yang lebih wow lagi, bukan hanya bank sentral Swiss itu bisa menghasilkan laba, tapi juga bank sentral Swiss itu listed di bursa saham. Dan kalau mau, kita bisa-bisa aja membeli saham bank sentral Swiss. Nah, pertanyaannya gimana cara bank sentral itu menghasilkan laba? Kok bisa? Gimana mekanismenya? Seperti namanya, bank sentral pada hakikatnya adalah sebuah bank. Nah, bank itu menghasilkan uang dari pinjaman dan juga dari investasi. Pertanyaannya, duitnya tuh dipinjemin ke siapa? Nah, bank sentral itu meminjamkan uangnya ke pemerintah dan juga ke bank-bank umum lainnya. Pinjaman seperti pada umumnya itu memiliki bunga yang harus dibayar oleh yang minjem. Bedanya, bank sentral ini dia bisa minjemin duit yang baru dia cetak ke pemerintah ataupun ke bank yang lain. Lalu apa hubungannya dengan Swiss dan inflasi yang rendah? Nah, bayangkan pada tabel balance sheet seperti ini, di sebelah kanan adalah liabilitas yang menggambarkan uang yang ada di ekonomi Eropa. Nilainya sekitar 8,3 triliun euro. Nah, di sebelah kiri adalah aset yang kita breakdown berdasarkan kemana aja uang itu dipinjamkan. Nah, ke pemerintah Eropa 4,7 triliun, ke bank lain itu 2,2 triliun. Totalnya ini 6,9 triliun euro dan ada selisih sekitar 1,4 triliun. Kemana selisihnya? Nah, 1,4 triliun euro ini itu penting banget karena ini merupakan cara rahasia bank sentral itu mengontrol inflasi. Jadi, bank sentral bisa menggunakan dana tadi untuk membeli aset-aset berupa saham, obligasi, dan juga emas contohnya. Nah, ini akan digunakan oleh bank sentral pada saat kondisi-kondisi tertentu. Jadi kita anggap ini sebagai dana daruratnya bank sentral. Nah, contoh misalnya ketika bank sentral melihat bahwa inflasi sudah mulai naik, bank sentral bisa melakukan menjual emas kepada pasar. Jadi uang yang tadi beredar banyak di pasar karena inflasi kan uang banyak beredar, sehingga uang tadi berpindah dari pasar ke bank sentral. Akibatnya uang beredar di pasar menjadi lebih rendah. Begitu juga ketika bank sentral ingin menstimulus ekonomi, memberikan stimulus kepada ekonomi, dia juga bisa melakukan cara dengan membeli saham, membeli obligasi atau membeli emas sehingga uang tadi berpindah dari bank sentral ke pasar. Nah, makanya harga-harga saham di tengah kondisi cetak duit itu akan naik pada umumnya. Dan orang-orang yang berinvestasi di pasar saham akan menikmati kenaikan dari harga saham yang mereka pegang. Nah, dengan dana darurat yang dipegang oleh bank sentral, dana darurat itu bisa digunakan untuk mengontrol inflasi, bisa untuk mengontrol stabilitas mata uang mereka juga. Nah, mari kita hitung itu sederhana. Bank sentral di Eropa, ECB, itu memiliki 1,4 triliun euro cadangannya. Dan uang beredar sekitar 8,3 triliun euro. Jadi, cadangan ini sekitar 17% dari uang yang beredar di
Eropa. Nah, pada kasusnya Swiss, bank sentral di Swiss itu memiliki cadangan 91,5%. Dan aset ini berupa emas, saham dari perusahaan publik seperti misalnya Amazon, Google, Apple, dan juga berbagai aset di berbagai negara. Jadi bisa dikatakan bahwa ekonomi Swiss ini backingannya sangat kokoh, karena tadi di backing oleh perusahaan-perusahaan publik yang kokoh dan juga oleh emas. Nah, dengan kondisi ini maka Swiss menjadi tempat sempurna bagi siapa saja yang ingin melindungi uangnya. Nah, makanya ada yang bilang bahwa di tengah kondisi krisis dengan kondisi inflasi, mata uang Swiss yaitu Swiss franc itu menjadi salah satu safe haven atau tempat mencari perlindungan. Hal ini juga mengakibatkan banyak dana-dana besar itu confident dan pede untuk membeli mata uang Swiss dan menyimpan uangnya dalam bentuk Swiss franc di Swiss. Jadi dia simpan ke bank di Swiss. Jadi dengan kuatnya cadangan yang dimiliki oleh bank sentralnya dan juga ini mengakibatkan bank sentralnya di Swiss itu cukup mudah mengontrol inflasi yang ada di negara tersebut, di Swiss ya. Nah, tapi itu baru faktor pertama, masih ada faktor kedua lagi. Nah, faktor kedua adalah Swiss merupakan negara tax haven. Tax haven adalah negara dengan pajak yang sangat rendah. Emang apa hubungannya dengan tax haven dengan inflasi? Jadi dengan rendahnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dan profesional di Swiss, ini akan menarik perusahaan baru dan juga tenaga ahli dari berbagai negara untuk berinvestasi ataupun bekerja di Swiss. Nah, 22% dari tenaga kerja Swiss merupakan tenaga kerja asing. Dengan demikian, output ekonomi atau produksi dari Swiss ini akan kuat. Jadi inflasi itu hanya akan ada atau hanya akan terjadi jika lebih banyak uang beredar ketimbang produksi. Dengan kuatnya produksi, maka inflasi menjadi lebih terkontrol. Apalagi tadi bank sentral itu mengontrol cadangan yang begitu besar. Nah, jadi gitu guys, kenapa inflasi di Swiss itu jauh lebih terkontrol dibandingkan negara-negara lain seperti Eropa dan juga Amerika yang ngos-ngosan menghadapi inflasi sekarang. Simply karena Swiss itu punya dana darurat yang besar, yang kokoh. Nah, sama seperti Swiss, kita sebagai individu itu juga harus punya dana darurat ketika menjalani kehidupan kita. Ketika kita investasi, make sure Anda sudah punya dana darurat. Karena kita nggak pengen kita invest tapi nggak ada dana darurat. Jadinya ya ekonomi kita menjadi tidak kokoh. Nah, semoga video ini kita bermanfaat ya. Have a great investment journey. I'll see you in the next video. Bye-bye.